الرحيم نور المجلس والقلوب بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أيها الحاضرين والحاضرات، المؤمنين والمؤمنات، الإخوان والأخوات، رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam ini alhamdulillah kita semua berkumpul dalam satu majlis di Husainiyah, tempat yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Abu Abdullah al-Husain, cucu Nabi, putra Sayyidatuna Fatimahuz Zahra alaihassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah." Sesungguhnya Al-Husain adalah lentera hidayah dan bahtera
keselamatan. Setiap manusia untuk mendapatkan hidayah sampai ke jalan yang Allah ridhai, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harus melalui seorang yang menjadi kekasih Allah, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam ini insya Allah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam. Dan hidayah itu akan kita dapati dengan melalui Abu Abdullah Al-Husain, melalui menghidupkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita malam ini benar-benar bergabung dengan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra alaihissalam, bahwasannya pada bulan Muharram, bulan duka cita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, semua Ahlul Bait, para imam suci bersedih, berduka, dan tentunya bergabung dengan orang-orang yang menyelenggarakan majelis seperti ini. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita semakin dekat dengan keluarga suci Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Husainiyah ini sebagaimana yang telah saya sampaikan, semoga ini menjadi majelis merupakan sekoci yang bergerak mendekati bahtera yang besar seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salam, yang menaikinya akan selamat dan yang tidak menaikinya, yang menolak, niscaya dia akan tenggelam. Kita tenggelam dalam kehidupan duniawi dengan kecenderungan duniawi, materi. Kita masih cenderung pada kedudukan, cenderung kepada kekayaan, cenderung pada posisi-posisi duniawi. Bahkan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tetapi Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam, ketika kita mengucapkan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, tangan kita mengangkat tangan seakan-akan kita sedang tenggelam, ingin ditarik oleh Abu Abdullah Al-Husain untuk bisa menaiki bahteranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu safinatun najah, bahtera keselamatan. Hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua adalah para tetamu Abu Abdullah Al-Husain. Semoga kita punya kesempatan untuk dapat berziarah ke pusara Abu Abdullah Al-Husain di Karbala hingga menyentuh gorihnya, dan kita mengatakan, wahai gorih Husaini, yang tuannya memberikan kesegaran bagi batin kita yang kering ini, yang tandus ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kita malam ini, saya buka acara ini, dan sebelum itu saya sebutkan susunan acaranya adalah pertama pembukaan, kemudian langsung
ceramah hikmah yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhsin Labib yang sudah hadir sampai di Husainiyah ini, kemudian dilanjutkan dengan maktal, lalu maktam, dan ditutup dengan doa ziarah. Kita buka acara ini, kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam, juga kepada para syuhada, khususan ila almarhum al-Imam al-Khomeini wasyahid al-Imam Ali al-Khamenei wasyahid al-Sayyid Hasan Nasrullah wasyahid Qasim Sulaimani wasyahid Abu Mahdi al-Muhandis, wa ila syuhada wal ulama as-salihin, wa ila abaina wa ummahatina wa ahli kuburina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, nubdi tawab surat al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari kita simak dan dengarkan hikmah dengan tema Karbala dulu dan kini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Muhsin Labib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mukhlasin. Amin. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Kita ini sering membatasi makna karunia dan rezeki. Seolah rezeki itu pertama adalah sesuatu yang menang. Kedua, kita juga sering menganggap rezeki itu adalah sesuatu yang datang karena kita
nantikan. Kita harap yang ketiga, kita juga seringkali membatasi rezeki itu pada hal-hal yang sifatnya material, fisikal, yang terhindarkan. Kita juga yang keempat, sering memahami rezeki sebagai sesuatu yang datang dengan membandingkan musibah orang lain. Yang pertama, rezeki dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan, dan itu adalah sebuah kesalahan berpikir. Jika kalau tidak menyenangkan, bukan rezeki. Dan semua yang menyenangkan berarti rezeki, padahal sebagian besar yang menyenangkan itu justru bencana. Dan sebagian besar yang tidak menyenangkan itu justru adalah rezeki. Karena Al-Quran sendiri, Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, menjadi sesuatu yang kamu sukai adalah buruk bagimu. Perasaan kebencian bahwa berlaku. Ada banyak hal yang kita suka dan itu buruk bagi kita. Dan perasaan kebencian bahwa khairun. Jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu adalah baik bagi. Atas dasar itulah orang berusaha untuk mencari yang menyenangkan, yang meringankan, yang mudah, yang menyenangkan, yang tidak berisiko, yang lebih aman. Atas dasar itulah orang akhirnya meninggalkan tanggung jawab, berusaha untuk menghindari apapun yang membuatnya tidak nyaman. Padahal dalam surga itu terjal penuh. Padahal kemuliaan itu harus diraih dengan pengorbanan, dengan suka duka. Orang tidak mungkin mendapatkan trofi kalau dia hanya duduk santai. Trofi diberikan sebagai medali. Trofi itu diberikan setelah ada pengorbanan. Makin besar pengorbanannya, makin besar trofi. Dalam hadis yang umum tidak pernah dengar, Fatil Jannah itu bermakari. Surga itu dibungkus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti mana itu sudah jarang orang memasuki. Sudah tidak menyenangkan. Wahufatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu dibungkus dengan hal yang memikat. Dan karena itu orang berebut untuk masuk. Kenapa? Ya karena sebagian besar dari kebenaran itu tidak menyenangkan. Kita harus terima. Sebagian kebaikan itu merugikan secara material. Dan Al-Quran tidak menyatakan tidak mungkin kamu mendapatkan surga kamu sementara kamu tidak melewati kesulitan demi kesulitan. Mungkin seseorang mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah, padahal umat sebelum kamu sudah diuji dengan berbagai macam kesulitan, dengan lapar, dengan takut, dengan teror, dengan ancaman, intimidasi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah definisi yang logis tentang arti rezeki. Dan dari itu kita harus bersyukur. Kenapa orang-orang itu rela
mengeluarkan uang dari negara masing-masing hanya untuk berjalan kira-kira 100 kilo dari satu titik ke titik lain dan kemudian kita nanti ada yang lumpuh, ada yang cedera, berdarah-darah, bengkak dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi orang biasanya kan orang itu piknik, nggak ada tempat yang sejuk, yang nyaman, bisa beristirahat. Kalau bukan itu, justru karena derita itu aneh. Jadi perlu kita ketahui rezeki dalam arti yang sebenarnya itu justru tidak benar, bukan masih lengkap, bahkan ribu kalimat Alhamdulillah al-Husayn Al-Hina al-Mawta ila sa'adah wal-hayata ma'al-zalimina ila baramah. Aku tidak melihat hidup, aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Agak membingungkan. Orang-orang itu melakukan segala macam, berusaha dengan segala macam cara untuk meraih kebahagiaan, kesejahteraan, itu biasanya. Sampai bila terganggu sedikit ekonomi, orang bisa melakukan apapun, bisa berpasangan hanya karena masalah receh. Sebenarnya karena menurut mereka kebahagiaan itu ketika hidup nyaman, hidup ringan. Malah sebagian bagaimana mengambil hak dengan korupsi, dengan nipu, dengan berkhianat, dengan hal-hal sebenarnya tujuannya untuk meraih kebahagiaan. Berarti apa yang dipahami dengan kebahagiaan kebanyakan orang itu, yaitu Imam Muslim justru menjunjung kebahagiaan itu dengan mengatakan, aku tidak ada kematian kecuali kebahagiaan. Kematian itu puncak dari semua yang dihidupkan. Orang sakit sudah cemas, menemukan sendiri sudah cemas, kekurangan salah itu sendiri sudah cemas, punya masalah itu sudah cemas. Itu kembalikan itu kematian. Ya, kita kadang-kadang hanya karena dipuji orang, kalau kita tidak melakukan kesalahan, itu karena kita tidak diundang di rapat komplek atau diaturkan. Itu juga termasuk pertemuan di saat itu susah. Kita bisa kualifikasi padahal itu hanya kecil. Kenapa? Karena kita kebahagiaan itu yang menyenangkan kita, padahal musim yang kita peringati di sini mengatakan inilah orang mau ila sa'adah, aku tidak melihat kematian sebagai kebahagiaan. Berarti kita harus mengubah makna kebahagiaan. Kadang kebahagiaan itu dibalik semua derita itu kebahagiaan. Wal hayata, dan hidup ma'adzalimina, hidup di orang-orang zalim, bersama orang-orang zalim, dalam kumpulan orang-orang zalim, itu sesuatu yang menyakitkan. Ini kan untuk kita perlu meredefinisi makna kebahagiaan, makna rezeki, makna karunia. Dari situlah kita perlu mensyukuri. Syukur apa? Syukur atas derita-derita yang justru dibaliknya adalah kebahagiaan. Jadi untuk itu pasti ada deritanya. Ya, dengan urutan yang berbeda-beda, ada yang di PHK, ada yang mengalami keretakan rumah tangga, ada yang tidak ada pemberitahuan atau orang tahu bahwa itu bisa langsung dijauhi. Masing-masing memiliki deritanya. Kalau kita tidak siap dengan itu, berarti kita salah masuk kamar. Kita masuk ke sini, tapi kita menghindari resikonya.
tidak mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran tidak ada ceritanya. Karena itu kita dalam jumlah yang mungkin tidak banyak ini harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya mendapatkan karunia iman, yang dengan itu kita rela datang sedikit, mungkin mengendap-endap, mungkin harus meninggalkan banyak hal demi bisa mendengar, berkumpul, bersilaturahmi, menghidupkan malam-malam Asyura, malam-malam Muharram. Jadi kami kita bersyukur atas karunia iman, dan masing-masing kita memiliki level karunia-nya yang berbeda-beda, dan kita disuruh untuk terus berjuang, untuk terus meningkatkan, bersaing untuk meraih tingkat kesadaran tertinggi, sehingga tidak lagi mengukur kebahagiaan dengan keimanan, dengan keamanan, dengan diterima semua orang, tidak ada yang membenci. Itu sudah level yang jauh. Kenapa? Kita ikuti adalah contoh dari sebuah pengorbanan total. Jadi kalau kita memang datang hanya untuk mendengar, tapi tidak untuk merefleksikan dari apa yang kita lihat, kalau kita baca, kalau kita dengarkan dari narasi, dari semua perkara. Alhamdulillah ini. Dan yang kedua, kita juga sering membatasi rezeki itu adalah hal-hal yang bersifat material. Rezeki itu dari sesuatu yang kita minta. Kalau sudah kita minta, lalu kita dapat, itu kita rezeki. Padahal lebih banyak rezeki yang tidak diminta sudah kita dapat, walaupun kita tidak meminta. Jadi kita minta itu kadang-kadang bukan rezeki. Terlihat seperti menyenangkan, terlihat sepertinya membuat kita lebih nyaman, padahal belum tentu rezeki. Jadi apa yang kita dapat itu lebih banyak daripada yang kita minta. Bahkan sebagai yang kita minta itu belum tentu baik bagi kita. Kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita cari. Apa yang kita harapkan hidup ini pasti ada kebaikan yang membuat kita berhindar dari hal yang lebih buruk, dan lebih banyak rezeki yang tidak kita minta. Rezeki hidup, rezeki bernafas, rezeki semuanya ada rezeki. Kesehatan, meskipun kesehatan itu bisa rezeki, bisa bukan rezeki. Tergantung rezeki itu seperti yang katakan ada yang tidak baik, karena orang tidak sakit malah dia punya waspada, punya hati-hati lebih terjaga dibanding orang yang sehat, malah dengan sehat itu juga lupa diri dan akhirnya melakukan banyak perbuatan yang salah. Jadi banyak rezeki yang kita sudah dapat dan kita tidak memiliki. Jangan sampai menganggap rezeki itu hanya yang diminta. Jika kita dapat baru dia bersyukur, baru ngomong alhamdulillah. Belum ada yang dapat baru dia ngomong alhamdulillah. Pembatasan terhadap rezeki, pembatasan terhadap syukur. Dan yang ketiga, kita sering menganggap rezeki itu mendawi material yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Ya bentuknya uang, rumah, mobil, jabatan yang bisa kita ambil manfaatnya secara material. Rezeki yang paling besar adalah yang tidak ada bedanya. Kita selalu kita disuruh berdoa. Kalau kita bisa kita baca Allahumma rzuqna taufiq wa ya Allah, bila aku karunia kesuksesan dalam ketahuan, kesuksesan karir itu biasanya kan laba, duit, jabatan, akses, jaringan, itu kan yang lebih ada di dunia modern ini, itu rezeki pada
permintaan pertama doa Allahumma rizqna ya Allah rezeki itu rezeki kesuksesan tak ada di list motivasi yang sering didengar oleh orang di televisi dimanapun tidak ada rumusnya. Kepatuhan kesuksesan untuk patuh itu masuk dalam list rezeki. Rezeki itu kesuksesan, anaknya bisa masuk perguruan tinggi, nanti bisa jabatan ini, harus oleh semua orang mengamankan posisi jabatan, dia masuk ini, dapur mengambil keuntungan ini, itu dia harus sebagai rezeki. Padahal rezeki tertinggi ada yang tidak rendah. Salah satunya sukses menolak, karena jalan menuju kepatuhan itu berat. Harus mau berego, harus mau menerima posisi, menghargai atau mengakui orang lain yang lebih punya kapasitas. Salah satu aku itu Anda bisa setuju dengan pendapat orang, Anda tidak punya pendapat, tapi Anda punya pendapat Anda mengakui dia karena posisinya itu berat. Setuju gampang, karena Anda pendapat Anda sendiri betul sama dengan aku. Akan tidak salah dengan Anda berada dalam garis hierarkinya. Ada ya, dari situ kita tahu kepatuhan itu sangat berat. Saya beda rezeki kesuksesan. Taufik itu disukseskan. Ya Allah beri aku kesuksesan untuk patuh. Terus Allah berjumpa berdoa, berdoa dan maksiat. Beri aku rezeki keterhindaran dari maksiat. Tidak bisa dimasukkan di kalkulator berapa persen duitnya, tidak bisa dikuantifikasi. Keterhindaran itu berlaku jarak yang jauh dari maksiat. Jadi rezeki itu yang paling tinggi adalah yang tak terlihat. Salah satunya adalah kepatuhan. Kepatuhan lawan orang itu lawannya adalah maksiat. Sering orang bilang maksiat itu apa hubungannya dengan asusila itu ya kan? Semua dosa itu maksiat. Yang berbeda dari negara Jepang, maksiat itu apa kalau berhubungan dengan lawan jenis itu yang maksiat. Itu jelas-jelas pembatasan reduksi yang tidak soal. Maksiat itu Isyan itu artinya membangkang. Membangkang lawannya adalah Tuhan, lawan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu cenderung membangkang, mengikuti dan itu merugi. Apa ukurannya benar dan salah? Kita mengabaikan benar salah demi untung dan rugi. Makanya ya setiap hari kita minta korupsi. Ada tahu korupsi itu memalukan, korupsi itu mengambil orang lain, korupsi itu bisa sama dengan membunuh banyak orang. Tapi kenapa dilakukan? Karena kecenderungannya untuk melawan benar dan salah demi mengikuti untung dan rugi. Kemudian kita terhindar dari logika benar untung dan rugi. Kami mengatakan benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang untung, mana yang biasanya yang untung itu tidak benar. Tidak semuanya, tapi sebagai besar yang untung itu tidak benar. Meskipun ada yang benar sekaligus sedikit, makanya banyak yang terpesat di sini. Semua ada manusia, whatever, mengenal mana yang haram. Ya, karena kita ini karena sudah berhadapan ini kita mau mencari kebenaran. Ini bisa kita mulai kita melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Setan itu tugasnya bukan menarik memaksa orang untuk berbuat. Dia tidak punya kuasa untuk membuat orang yang baik jadi buruk. Dia hanya menghiasi perbuatan. Ya, Zayyana lahu syaitan
Setan itu masih bergerak, masih kosmetik sesuatu yang buruk. Zuyina lahu su'u amali, dihiasi perbuatan yang pasti buruk, fara'ahu hasanah, lalu melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Itu kalau pasti buruk tidak sulit. Tapi kalau yang mirip-mirip campur-campur itu kita biasanya ngomong. Kalau yang pasti buruk, itu kelihatannya orang yang jauh dari kita. Tapi kita sangat mungkin yang ada sama-sama itu saya juga yang kebenaran. Ya, jadi itu berbahaya. Kenapa? Ya, keburukan itu biasanya dilakukan karena yang baik. Kalau sudah pasti buruk, sulit. Dan itu kita perlu waspada. Makanya kita berdoa. Wa irfa'al mengenali mana yang haram dan lain sebagainya. Yang keempat, kita itu sering membatasi rezeki ketika ada orang lain yang berusia, lalu kita bersyukur. Ada orang terpleset, lalu kita bilang alhamdulillah. Jadi Allah bersyukur yang habis. Ada orang rugi, alhamdulillah saya rugi. Kenapa? Orang yang ada musibah kamu bersyukur karena ada orang terpleset untuk kamu musibah. Dan kalau orang itu mendapatkan musibah, kalau kamu bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi terpleset dengan kita, alhamdulillah. Nah, orang itu rugi bangkrut. Wah, jelas saya tidak tahu. Jangan bangkrutnya kata kami. Kita tidak tahu urutan manusia. Relasi antara manusia adalah contoh orang mengambil mobil di trotoar. Cuma 2 menit, 3 menit mengambil uang di ATM. Sudah jalan. Yang pakai mobil di trotoar. Tiba-tiba ada saya di dalam ruang ATM itu ada orang berjalan. Antara mobil, dia pindah ke jalan, di jalan di apa? Karena ada anak yang terabaikan, ada istri yang tidak dinafkahi, karena salahnya tidak boleh tidak mengambil kendaraan. Ini cuma belum ini, tapi menciptakan sebuah mampukan. Ini keluar dari adanya, orang yang beranggur berjalan di angkut angkot. Ini tidak jadi apa? Apa yang kita lakukan berefek terhadap satu kata aja bisa memakai satu gestur wajah orang bisa membuat orang stres. Tadi semua kata bisa dilakukan, senyum bisa membuat rasa membuat hidupnya. Kan? Semoga ya hingga senyum, tidak usah ada hidupnya saudara. Senyum pada orang lain. Langsung berefek. Kata yang baik itu adalah yang paling yang dikatakan ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Lalu kata yang indah, ucapan yang indah, suami istri, berusaha untuk menghindari, untuk dikatakan vibrasi positif, anak yang benar, tidak menggunakan menggunakan sebenarnya ada kita jangan bilang artinya mungkin kita sendiri ayat tapi artinya tidak berapa wailun likulli muhazah, neraka wail buat orang yang mengerjakan mata. Bedanya orang yang tahu dia tidak martabatnya dihilangkan, bisa berefek. Dari gratis dari setiap kata, setiap ingat, setiap gerakan itu semua bermanfaat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada kecil, tidak besar. Makin tahu itu makin hati-hati. Berusaha untuk memaksimalkan potensi kita
Dari situlah kita patut bersyukur ala kulli hal. Jangan lupa orang. Bila orang bersyukur ketika orang lain dapat bahagia. Dunia pada hari rugi. Karena semua kebaikan kita akan dijawab. Ahsantum kalau kamu berbuat baik, pasti terlihat orang pertama yang berbuat baik ini. Kalau kita berbuat baik, orang pertama adalah ini sendiri seluruh orang lain. Nah, dari situlah kita merasa perlu untuk memperluas makna syukur, makna rezeki, makna kebahagiaan. Kebahagiaan melampaui. Wah, hidup kita sulit. Iya, apalagi situasi sekarang sulit lah. Makin sulit, hidupnya minoritas. Keadaan ekonomi sulit. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, harga-harga yang naik. Tapi apa bisa kita lakukan? Ini bukan mengambil keputusan, bukan orang yang punya kuasa. Yang bisa kita lakukan, ya menurunkan sadar kebetulan. Mati kalau tidak mengenai ini. Bagaimana kita bisa fleksibel situasi? Tidak perlu memaksa Anda hidup harus begini. Biasanya sekian. Apa yang berubah? Karena manusia tidak ditentukan oleh posisi sosial, oleh level, oleh pendapatan. Mengapa kalau kita berbeda gitu? Itu sudah memiliki apa? Kepalanya di kepala, pakaiannya dilucuti, bermandi darat, berlumuran, ada yang menghormati. Saya mungkin masih dihormati. Itu dia meninggalkan haji berarti kami Imam Hussein dari Madinah ke Mekah. Inilah dia mengikuti bayar haji. Sekarang mengenal bahwa Muslim bin Aqil dan hari bin Urwah bin Kinana, Muslim bin Aqil dikucilkan dan akhirnya dibunuh. Hari bin Urwah pemuka Kufah ahli bumi teman dari gubernur Bela Rizia yang melakukan Imam Hussein akhirnya dilaporkan dari aras sebagai hancur tubuhnya. Mendengar itu Hussein menghentikan orang hukum kesekian orang sampai kamu sampai mendengar orang berhenti balik Imam Hussein berhenti tahu. Biasa. Tentu saja orang itu ambil saksi-saksi berkaitan bagaimana Nabi melakukan itu, bagaimana Nabi menunjukkan keluhan bahwa agama itu akan dipelihara oleh orang-orang yang dekat bersama Nabi, seatar dengan melihat wahyu, melihat melalui salah, itu semua bapak ibu. Setiap hari, buat kecil, harus tahu, ada orang mengambil. Jadi makanya bertolak itu sama dengan memiliki bahan, apa itu tidak batu, itu kan situ. Yang lebih penting adalah esensi dan Hussein berbeda dari apa. Maka kalau kita sering mendengar Nabi meninggalkan kepada kamu buat teks, buat kumpulan teks. Teks itu tulisan kertas. Kalau tidak ada yang ditaruh untuk mewakili teks itu siapa akan jadi lama, rebutan untuk menafsir itu dan kacau itu. Dari itu semua orang menafsir undang-undang ya, kacau. Itu digabung
aku jelaskan kepada kamu dua undang-undang. Dua kumpulan undang-undang, monggo silakan bersengketa untuk menafsirkan. Berarti tidak ada menjelaskan diri. Masalah itu aku jelaskan undang-undang, dan menjelaskan undang-undang. Aku jelaskan undang-undang dan undang-undang. Itu lebih Quran. Quran yang tidak tulis dan Quran yang baru masalah ada. Kebocoran juga Quran. Orang menggunakan Quran ada. Enggak sih, agama Al-Quran, Nabi itu recehkan. Menggunakan agama untuk melakukan merusak, akan membahayakan lebih banyak orang-orang yang mempercayakan anaknya kepada mereka. Seperti apa? Ya, setiap orang merasa dilihat untuk menjelaskan agama yang sakral. Dari situ, kalau misalnya ada yang berbeda lagi, sama dengan jadi ibarat oleh Rasulullah Quran dan menjelaskan Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran ini alim Al-Quran Al-Quran ma'ani dan itu tujuannya. Ketika kita memahami itu semuanya, kita perlu mengevaluasi. Berkumpul di sini bukan sekedar mendengarkan narasi, meratapi soal itu peristiwa masa lalu. Untuk mau kembali ke sejarah masa lalu sama berbahaya. Kita tidak ada hubungan dengan itu. Banyak ketika kita mengalami arus yang kita memperingati sekarang tahun 61 Hijriah sampai sekarang berapa? Apakah banyak kebijakan yang mengusung lagi sebagai individu? Manusia sudah mencapai derajat para pengikutnya sudah mencapai derajatnya dengan pengorbanan yang tidak mungkin di dalam Sallallahu ma'ahadullah alaih Faminhum man qala nahbah wa minhum man yantazir fama syaddan tartila. Jadi kalau kita memperingati Maulid, memperingati Asyura, memperingati hari Karbala, itu tujuannya supaya terrefleksi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena benar dan salah itu akan selalu ada. Serisiko itu akan selalu ada. Dan kita harus membawa semangat itu. Beliau Asyura, beliau tidak baliknya kapan dan dimanapun Husainisme, Yazidisme itu selalu ada. Kita di mana kita ambil posisi. Coba tapi kita tidak memperjelas posisi kita. Ya, kita bagian dari sana. Mungkin berusaha untuk menolak dan tapi dia terhadap sana. Wala tergabung yang lagi mawalan pada masa pengguna yang bergabung dengan orang lain. Ada bergabung itu saja sama dengan bergabung. Makanya kalau kita berziarah yang membuat Imam Hussein itu di pantai bersama keluarga dan berikutnya bukan hanya karena Yazid. Umat kemudian kebetulan dia belajar Allah mengatakan walaupun iman itu lebih luas dari sekedar membunuh. Allah mengatakan sami'an bidzalika farajat bih. Allah mengatakan al-jamal wa asrajat wa tanaqabat. Jadi semua yang punya daerah berjelas kita beruntung bersyukur. Kenapa? Kita termasuk dari sedikit orang yang punya kesadaran. Kita dari sedikit dari orang yang sedikit ini yang berusaha untuk menunjukkan kepadanya kepercayaan kita. Betapapun sulit, betapapun banyak masalah-masalah yang kita ada, bukan berarti kita tidak masalah. Kalau kita lihat apa yang ada di pikiran geopolitik, bukan berarti kita tidak ada masalah.
Di sana masalah karena memang lawan. Jangan sampai kita punya masalah, negara kita tidak punya masalah pada menghadapi isolasi, tidak menghadapi embargo, tidak menghadapi sanksi, tapi punya masalah ekonomi. Itu masalah lebih masalah lagi. Dari situ kita patut untuk menjadikan malam-malam Asyura bukan hanya untuk mengenal strategi masalah, dan untuk hari rumah sakit dan menyambut masa depan. Karena itu bukan hanya sejarah masalah, tapi masa kini dan masa depan. Lalu untuk memahami masa kini itu masing-masing punya taklif. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Menjaga kehormatan masa ini, menjaga kehormatan siar ini, melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kita menjadi pengikut, ya berarti kita sudah harus tahu. Disuruh pengikut itu hanya ngomong, tapi harus melakukan. Nah, terus kita sini tahu. Nggak sampai bersama-sama sebetulnya. Mengatakan eksistensi dengan jalan hubungan kerjasama baik dalam koordinasi yang baik, tidak sendiri-sendiri, karena tidak mungkin bagi kita sendiri yang berarti kita akan mengusir 72 tapi solid. Kita jangan berhati jangan sendiri, karena yang lebih kuat dari itu adalah kualitas iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mudah-mudahan hari-hari ini bisa menjadi rezeki kita untuk memperbarui kepada manusia. Alhamdulillah, apa yang terjadi di geopolitik sana itu terjadi dengan semua kesulitannya berkah Asyura, berkah malam-malam Asyura. Jadi bangsa yang tahu bukan untuk ini, bukan untuk bangsa ini, untuk menyadarkan semua termasuk Indonesia, orang tulisan ternyata sekedar bagi hitam, lihat bagi hitam, ini lihat bagi ada, lihat nangis, ini tangis, bukan tangis orang yang apa ya istilahnya ini cengeng atau lemah, tapi tangisan yang lahir semangat pahlawan dan sudah dibuktikan oleh dunia sama terjadi. Umat Islam di Indonesia yang selama memiliki gembur oleh berbagai macam peperangan yang menghasilkan dosa, air, berbelah, kamu ya. Dan kesempatan bagi kita untuk menghadirkan kita sebagai orang yang benar-benar mewakili pandangan dengan tetap menjaga dengan hati, dengan tetap berusaha untuk mendudukkan diri tanpa berusaha untuk mencari perbedaan, menghindari semua hal yang negatif yang membuat akhirnya kita berbeda menjadi berjemaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta Husain, rindu Husain, air mata luka nestapa, air mata luka nestapa, tak tertahankan, aku rindu, aku rindu. Cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa, penuhi hati dengan cinta,
aku rindu, aku rindu, aku rindu. Cinta rindu air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tergankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Cinta hanyalah rasa mengenalnya, tak perlu bahasa. Di singgasana hati bertata, sujudlah untuk meminta. Cinta Hussein, rindu Hussein, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Jadi hati memanggilmu, kau sebut dalam zikirku. Cintaku tunggu jawabmu, Karbala aku menuju. Cinta Hussein, rindu Hussein, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Tangisan ku dalam senyuman, nyanyianku hanya rintihan. Cinta dalam penantian, harap dalam kesyahidan. Cinta Hussein, rindu Hussein, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Cinta Hussein, rindu Hussein, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Assalamualaikum. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Besarlah kau, hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bersama-sama
besarlah besar anak-anakku, besarlah bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Apabila nanti ibu tiada, sampaikan salam pada Al-Mahdi, bergabunglah dengan mereka. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bersama-sama, besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Surga terlihat di mata ibu, Husain warisan yang paling tinggi. Jangan kau lepas dari Allah ini. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bila kalian telah menjalani, maka datanglah ke kubur ibu. Tapi apabila tak dijalani, jangan kau datang ke kubur ibu. Jangan kau datang ke kubur ibu. Kami berjanji bela Al-Husain, kami berjanji bersama mati. Kami kan datang ke kubur ibu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Besarlah kau anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain,
bela al-Husain. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. Mari kita bersama-sama menghadap ke pusara Abu Abdillah Al-Husain dan para syuhada fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك بنا رسول الله. السلام عليك يا بنا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا بنا فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله يا بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سر إني سلمان لمن سألته وحرم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله بن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك
أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني وحرب وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين
على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موقف وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد لزيارتكم. مع السلام. السلام على الحسين وعلى أصحاب اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم
دون الحسين عليه السلام. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه رحمتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum, al-ikhwan wal akhwat, kesediaan antum. Semoga langkah dan amal antum insyaallah mendapatkan penghargaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami mewakili panitia mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Muhsin Labib yang sebesar-besarnya, dan juga apabila ada hal yang tidak berkenan dari kami mohon maaf, ribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.